Karena ini udah mau masuk ke akhir tahun dan dikit lagi juga tahun baru gitu ya, gue pengen ngerefleksiin diri karena kemarin-kemarin gue sempet lupa dan sempet kayak capek aja kenapa sih gue lakuin hal ini gitu. Gue kayak mungkin terjebak dalam rutinitas, gue terjebak dengan kesibukan gue yang bikin gue mungkin jadi sedikit burnout dan kepikiran gitu. Sebenarnya gue ngapain sih capek-capek kayak gini kayak gitu. Dan karena ini udah mau akhir tahun dan tahun baru tadi, gue pengen refleksiin diri kalau mengingat alasan gue pertama kali di sini tuh kenapa. Sebenarnya gue di sini itu sebagai pembuktian diri gue kalau gue tuh bisa dan gue mampu buat nyaingin orang yang mungkin lebih pinter, lebih cerdas, lebih berpengalaman dari gue. Misalnya aja contoh, gue kan 2 bersaudara ya, dan anak pertama itu gue, cewek, dan yang kedua itu adalah adik gue cowok, dan adik gue ini beda 6 tahun dari gue, dan dia tuh pinter di akademis, dia tuh bisa berpikir logik, dia tuh juga fasih di berbagai bahasa, jadi kayak banyak lah nilai plusnya dia gitu ya. Dia pernah menang OSN matematika, dia juga pernah menang untuk CAS turnamen gitu ya. Jadi kayak beda banget nih sama gue yang kayak pas di sekolah tuh gue nggak punya keunggulan sesuatu gitu. Tapi gue dari sekolah, dari gue khususnya dari SMA ya, itu gue udah mempersiapkan untuk masa depan gue. Karena pas gue ngeliat teman-teman gue tuh keren-keren banget ya. Ada yang pinter, ada yang udah keterima beasiswa, ada yang mau keluar negeri, dan lain-lain. Sedangkan gue gitu-gitu aja, gue standar-standar aja. Nah, gue dari SMA ini kayak yaudah gue curi start awal aja. Jadi orang lain mungkin mulai karirnya nanti setelah lulus kuliah, gue mulai karir gue itu dari SMA gitu. Gue start dari hobi jualan. Nah, dari jualan pertama tuh yang paling laku banget dulu tuh beauty ya. Jadi gue emang nggak pernah hobi dengan beauty sebenarnya, cuman gue ngelihat kalau cewek tuh mudah banget tergoda dengan produk-produk beauty yang baru dan punya, entah itu lucu, entah itu punya value, entah itu brandnya keren gitu ya. Nah, jadi di situ gue jualan lah gitu. Tapi yang paling gue teringat dan kayak effort gue paling tinggi itu adalah pas gue jualan Garskin untuk HP, karena gue emang suka banget sama gadget ya. Jadi Garskin itu tuh stiker yang ditempel di belakang HP. Di situ gue pikirin bener-bener mulai dari cara sistem pre-ordernya, cara pembayaran, bentuk tipe HP-nya yang mau gue jual. Terus kalau misalkan ada yang pre-order tapi belum bayar harus gimana. Jadi itu bener-bener gue pikirin dengan niat gitu ya. Dan itu kebukti juga dalam kayak waktu seminggu gue bisa jual kayak hampir 200 piece setiap minggunya gue pre-order. Dan itu bener-bener gue happy banget ngejalaninnya. Tapi pas gue les gitu ya, misalnya gue dulu tuh di lesin gitu, les bahasa Inggris, les mafia, itu tuh bener-bener nggak konsen. Karena gue udah konsennya adalah tujuan gue adalah untuk jadi entrepreneur gitu. Jadi gue ketika belajar bahasa Inggris maupun mafia itu gue nggak intens itu untuk gue fokus di sana, dan kadang gue sambil balas-balasin customer kayak gitu. Cuman gue kepikiran juga tuh waktu itu. Jadi pas gue lagi balesin klien dan gue sambil belajar bahasa Inggris, gue tuh kayak nampol diri gue sendiri yang kayak sayang banget ya kalau gue tuh nyanyain kesempatan gue yang udah dilesin sama orang tua dalam bahasa Inggris gitu ya. Lo kenapa nggak fokus aja sih, dan nanti ketika lo terjun ke dunia bisnis pun Inggris ini tuh bakal kepake untuk lo meeting sama orang luar atau meeting sama bos-bos gitu kan, sekarang juga udah pada pakai bahasa Inggris gitu ya. Jadi di situ sih gue coba negor diri gue sendiri dan gue mulai fokus tuh. Jadi dari situ gue mulai belajarin bahasa Inggris. Malu-malu deh nggak bisa kayak conversation yang mungkin lancar bahasa Inggris, is okay. Yang penting orang yang ngerti gue ngomong apa, nggak terlalu berantakan banget, dan coba aja dulu. Dan dari situ gue naik-naik levelnya terus gitu. Walaupun kayaknya IELTS gue belum bagus-bagus banget gitu ya. Cuman yang penting gue bisa reading, gue bisa speaking, gue listeningnya juga bagus, ya udah
cukup gitu. Nanti kalau emang gue ada rezeki lagi ya gue akan dalemin lagi gimana caranya gue supaya bisa improve gitu untuk Inggrisnya sendiri. Dan sekarang di Melon, di usaha gue yang agency ini, gue juga bikin ada ketentuan untuk English Week, di mana mereka harus berbahasa Inggris dalam 1 minggu itu. Dan selama di jam kerja mereka nggak boleh ngomong satu patah kata pun dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau misalkan mereka ngomong dalam bahasa Indonesia, satu kata pun aja itu udah kena denda gitu ya. Dendanya ini dikumpulin setelah 1 hari, dikumpulin ke finance kita dan untuk dibelanjakan vitamin untuk teman-teman kita di Melon gitu. Nah, sebenarnya kayak hal-hal kecil seperti itu. Awalnya memang menyusahkan ya mungkin bagi teman-teman yang nggak bisa bahasa Inggris. Kayak aduh repot banget gue mesti ngejelasin kerjaan gue dalam bahasa Inggris. Itu aja nggak pakai bahasa Inggris aja udah effort buat ngejelasinnya. Apalagi kalau pakai bahasa Inggris jadi makin lama dan lain-lain. Tapi ya itulah hidup gitu loh. Lo harus belajar. Kalau enggak di dunia yang sekarang ini, gue setiap kali meeting sama bule bahkan atau perusahaan multinasional yang ada di Indonesia pun gue aja malu gitu kayak ayo gue bisa lebih improve lagi loh Inggrisnya. Apalagi kalau ngomongnya tuh cepet-cepet ya, jadi kayak belibet gitu ya. Menurut gue sih ini step awal gitu. Walaupun sempet juga kita manggil guru bahasa Inggris ke kantor kita, tapi itu kayak worksnya cuman 1 bulan 2 bulan gitu ya. Habis itu kayak nggak punya waktu lagi segala macam, tapi kita akan tetap berusaha untuk nambahin value tim kita di sini. Karena gue mau kita bisa handle perusahaan yang dalam berbahasa Inggris, siapapun copywriternya, nggak lagi terbatas yang kayak gue hiring lu, gue udah tahu nih bahasa Inggrisnya bagus, tapi juga ada yang memang Inggrisnya biasa-biasa aja, tapi kita harus bisa improve dia jadi lebih baik lagi setiap bulannya gitu ya. Kalau di kita kan hitungannya per bulan lah untuk KPI. Nah cuman maksud gue tuh, gue kebanyakan terlalu running sama kegiatan-kegiatan sehari-hari yang bikin gue tuh lupa sama awal mula gue bikin usaha ini gitu. Jadi kayak yang di awal sebenarnya malah gue bela-belain apapun yang gue lakukan itu harus untuk kemajuan dari bisnis ini. Entah itu belajar bahasa Inggris, entah itu gue balesin sendiri untuk adminnya, sampai akhirnya mulai ada karyawan 1-2 dan sebagainya. Tapi maksud lu tuh kayak lu harusnya bersyukur loh, lu udah ada di titik ini gitu. Bukan kayak malah kayak ih capek banget ya, masa masih gua harus terjun, atau kok orang-orang bisa ya yang usahanya lebih muda dari gua, baru berapa tahun atau berapa bulan bahkan bosnya tuh udah bisa pergi kemana-mana, nggak standby di tempat dan sebagainya. Nah gue ngelihatnya itu awalnya mungkin iri, tapi lama-kelamaan gue sadar ya justru lu harus lihat sesuatu yang bagus dari mereka gitu. Mereka tuh sengaja untuk nggak standby ada di tempat, untuk mereka networking, untuk mereka nyari experience baru, research, mereka belajar dari mentor-mentor mereka dan lain-lain. Dan nggak apa juga cara orang untuk berkembang dan membesarkan bisnis mereka tuh beda-beda gitu. Mungkin kalau di gua kayak awalnya ngemong banget dan sekarang gua dorong mereka untuk mandiri, tapi orang-orang ini teman-teman gua yang mungkin lebih muda atau usahanya lebih muda gitu dari Melon, bisnis gua pertama ini, gua kayak ya udah gitu, kayak gue justru harus coba melihat sisi positifnya aja, karena justru bukan mereka salah, mungkin guanya aja yang kelamaan gitu, kelamaan khawatir untuk melepas tanggung jawab ke orang. Dan ketika gue lepas tanggung jawabnya pun itu ada konsekuensinya tentunya, yang dimana gue harus meng-QC lebih detail, benar-benar mungkin kontak juga ke kliennya, happy nggak dengan pekerjaan tim gue dan lain-lain. Bukan malah jadinya gue kerjain sendiri, itu yang gue dapet sih. Jadi balik lagi ke awal, gue harus ingat dulu passion gue, kenapa gue bikin usaha ini, dan kenapa gue harus bertahan. Maksud gue jangan cuman mengeluh atau jangan cuman berpikir buruknya aja, tapi bersyukur karena nggak semua orang loh bisa bertahan hampir 7 tahun
perusahaannya bahkan berkembang. Kita udah 3 kali pindah kantor gitu ya, jadi improvement itu ada. Tapi karena gue jalanin sehari-hari terus menerus setiap harinya, itu kayak gue terbutakan gitu dengan progres yang ada. Itu sih yang gue belajar. Dan sekarang gue akan coba belajar juga untuk lebih aktif lagi keluar, nggak cuma di dalam kantor, tapi gue akan coba kenalan dengan banyak orang, coba diskusi, terus coba memperluas kenalan gue, dan mungkin juga personal branding mungkin. Dan gue udah cukup capek dengan personal branding yang terlalu beda jauh dari kepribadian gue, karena gue pengen lebih jujur aja. Karena kalau gue jujur, gue bisa dengan lancar ngomong kayak gini, tapi kalau misalkan gue terlalu banyak kayak, ini kurang perfect nih, ini kurang rapih nih, ini kurang lancar nih, yang ada gak jalan-jalan. Dan itu gue balik lagi ke pemikiran gue di awal, kalau gue gak start aja ini Melon, itu gak akan jalan-jalan. Kalau gue ngerasa my designer not good enough, atau yang kayak portofolio gue masih kurang banyak, kurang bagus, ini nggak akan mulai dan kita nggak akan sampai di detik ini gitu. Jadi terima kasih untuk dari tahun 2013 untuk startnya, dan terima kasih untuk di tahun 2017 di mana gue seriusin dan bener-bener running sebagai perusahaan. Dan terima kasih juga buat pengalaman-pengalaman pahit, pengalaman-pengalaman menyenangkan, dan semua pengalaman-pengalaman yang udah gue lewatin ya hampir kayak 7 sampai 10 tahun ke belakang gitu ya. Jadi kayak gue berterima kasih udah ada di sini. Dan mungkin teman-teman yang sekarang juga lagi berpikir yang kayak burnout atau quarter life crisis, it's okay, kalian cuma butuh waktu, butuh ngelihat keluar dari diri kalian sendiri, keluar dari kepenatan kalian sehari-hari. Habis itu kalian bisa bersyukur lagi, grateful buat apapun yang kalian udah terima saat ini. Dan kalau kalian ada mau cerita sama gue apapun mengenai bisnis, mengenai mungkin kehidupan sebagai seorang cewek di dunia bisnis gitu ya, itu boleh banget. Karena jujur aja gue butuh temen yang mungkin punya pengalaman yang mirip-mirip lah sama gue, untuk gue ajak tukar pikiran. Terima kasih semuanya udah mendengarkan. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.